RI tolak tegas jet tempur mata-mata AS mampir. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Indonesia dikabarkan Reuters menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan jet mata-matanya mampir. Sebelumnya AS mengirimkan permintaan agar P-8 Poseidon bisa mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal tersebut dikatakan 4 pejabat senior RI yang mengetahui masalah ini. AS terus melakukan pendekatan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya belum ada konfirmasi soal ini dari 2 kementerian. Menurut laporan itu, sumber mengatakan permintaan itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia karena negeri ini menjunjung kebijakan luar negeri bebas aktif yang netral. RI tidak mengizinkan militer asing beroperasi di sana, apalagi AS kini tengah terlibat ketegangan. Menurut laporan itu, sumber mengatakan permintaan itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia karena negeri ini menjunjung kebijakan luar negeri bebas aktif yang netral. RI tidak mengizinkan militer asing beroperasi di sana, apalagi AS kini tengah terlibat ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan. P-8 sendiri adalah jet yang penting dalam mengawasi aktivitas Cina di LCS. Cina sebelumnya mengklaim 80% kawasan perairan ini dengan konsep 9 garis putus-putus dan membuatnya berkonflik dengan sejumlah negara ASEAN. RI memang tak memiliki masalah tumpang tindih dengan Cina. Namun beberapa kali RI sempat mengusir nelayan dan kapal penjaga pantai Cina yang masuk ke wilayah Natuna. Sementara itu, menurut seorang analis Asia Tenggara di Washington, mencoba mendapatkan hak pendaratan pesawat mata-mata adalah hal yang ceroboh. Itu kata dia, menunjukkan bahwa hanya sedikit orang di pemerintahan AS memahami Indonesia. Ada batasan yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan. Katanya dilansir dari laman yang sama. AS baru-baru ini menggunakan pangkalan militer di Singapura, Filipina, dan Malaysia untuk mengoperasikan penerbangan P-8 di atas LCS. P-8 memiliki radar canggih, kamera definisi tinggi, dan sensor akustik guna memetakan pulau, permukaan, dan alam bawah laut di LCS. Sementara itu, Cina sendiri telah mengintensifkan latihan militer di perairan kaya itu. Dalam 3 bulan terakhir ada 3 kali latihan besar yang dilakukan Cina dengan menerjunkan kekuatan penuh. Penolakan pemerintah Indonesia terhadap masuknya jet tempur canggih mata-mata Amerika Serikat P-8 Poseidon ramai jadi pembicaraan selama sepekan terakhir. AS disebut mengirimkan permintaan khusus agar pesawat Boeing canggih itu bisa mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia, namun ditolak oleh otoritas Indonesia. Menurut laporan Reuters, permintaan AS itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia karena kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak mengizinkan militer asing beroperasi. Media Cina bahkan menyoroti pemberitaan soal penolakan Indonesia akan masuknya pesawat mata-mata tersebut. Sikap Indonesia belakangan juga dipuji media yang terafiliasi dengan Partai Komunis Cina Global Times. Mereka tidak ingin kawasan itu menjadi tempat permainan militer negara-negara besar. Tulis media tersebut dengan memuat artikel seorang pengamat di Beijing, Su Liping, dikutip pada Jumat. Juga tidak ingin AS mengganggu situasi regional. Ini adalah sikap yang benar dari kekuatan regional yang sebenarnya. Ia mengatakan persaingan antara AS Cina telah mengikat negara-negara kawasan untuk bersekongkol melawan Beijing, di mana sebagian disebut harus terpaksa berpihak. Tapi sebagian besar negara ini, terutama anggota ASEAN termasuk Indonesia, sangat mementingkan keseimbangan hubungan nasional dengan negara-negara besar. Keberpihakan tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Indonesia menegaskan tidak akan berpihak pada urusan Laut Cina Selatan. Cina merupakan investor terbesar RI setelah Singapura. Investasi Cina di Indonesia meningkat 9% pada semester 1, yang menjadi 2,4 miliar US dollar dari 2,2 miliar US dollar pada semester 1. Sayangnya baik Kementerian Pertahanan RI maupun Kementerian Luar Negeri enggan menanggapi persoalan ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan mengunjungi Indonesia pekan depan. Ini merupakan perjalanan pertamanya ke RI sejak pemberitaan soal penolakan pesawat mata-mata Boeing itu. Hal tersebut diungkapkan Pompeo dalam sebuah pernyataan ke wartawan pada Rabu waktu setempat. Lawatan akan membahas banyak hal termasuk soal kebebasan navigasi di Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan. Penting bagi saya memastikan kedaulatan mereka dilindungi dari upaya berkelanjutan. Hak-hak dasar mereka, hak maritim, hak bisnis yang terus-menerus diancam Partai Komunis Cina. Dimuat dalam Twitter Department of State at State Dep. Hal ini dibenarkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam media briefing yang berlangsung virtual kemarin.
Selain kunjungan bilateral, ia juga disebut akan mengunjungi Chipe Anson. P-8 sendiri adalah jet yang penting dalam mengawasi aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. AS kini tengah terlibat dalam ketegangan dengan Cina yang mengklaim 80% kawasan perairan LCS dengan konsep 9 garis putus-putus. Boeing P-8 Poseidon, sebelumnya bernama Multi-Mission Maritime Aircraft, merupakan pesawat militer yang dikembangkan dan diproduksi oleh Boeing Defense, Space and Security. Dimodifikasi dari 737-800ERX. Ini dikembangkan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USN. Indonesia dikabarkan Reuters menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan jet mata-matanya mampir. Sebelumnya AS mengirimkan permintaan agar P-8 Poseidon bisa mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal tersebut dikatakan 4 pejabat senior RI yang mengetahui masalah ini. AS terus melakukan pendekatan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya belum ada konfirmasi soal ini dari 2 kementerian. Menurut laporan itu, sumber mengatakan permintaan itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia karena negeri ini menjunjung kebijakan luar negeri bebas aktif yang netral. RI tidak mengizinkan militer asing beroperasi di sana, apalagi AS kini tengah terlibat ketegangan. Menurut laporan itu, sumber mengatakan permintaan itu sebenarnya mengejutkan pemerintah Indonesia karena negeri ini menjunjung kebijakan luar negeri bebas aktif yang netral. RI tidak mengizinkan militer asing beroperasi di sana, apalagi AS kini tengah terlibat ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan.